Halo teman-teman, welcome back to Gamer Kampung. Di video kali ini, akun Jumper saya sudah masuk hari kedua ya. Akun yang saya buat di video sebelumnya sudah masuk hari kedua. Dan di video ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, saya akan membahas satu alasan lagi yang sengaja tidak saya bahas di video sebelumnya, yaitu satu alasan kenapa kita harus membuat akun Jumper di Kingdom yang usianya sudah masuk 3 hari sampai 5 hari. Alasannya itu di sini kita membuat akun Jumper di Kingdom yang usia 3 hari sampai 4 hari itu karena sudah muncul event yang namanya Lohar Trial ini. Dan event Lohar Trial ini kita diminta untuk menyerang Barbarian dan kita akan mendapatkan item yang namanya Bone Knuckle. Nanti Bone Knuckle itu akan kita buka, lalu kita akan mendapatkan beberapa reward, beberapa hadiah yang sangat worth it. Nah, tapi alasan kenapa saya tidak membahasnya di hari pertama kemarin, di video sebelumnya itu, karena di hari pertama kita akan fokus meningkatkan level bangunan kita. Dan kalian bisa lihat di sini ya, saya memiliki City Hall level 7, dan juga beberapa bangunan yang memang sudah level 7, walaupun di sini masih ada beberapa bangunan lagi yang di bawah level 7 ya, tapi akan kita tingkatkan nanti. Di hari pertama itu kita fokus untuk meningkatkan level bangunan, dan kalian harus meningkatkan level ini ya. Untuk latihan pasukan ini, tempat latihan pasukan ini mulai dari barak sampai dengan Siege Workshop ini, kalian harus cepat-cepat meningkatkan ini ke level 7 bersamaan dengan akademi kalian. Kalian harus cepat-cepat meningkatkan ini ke level 7 ya, akademi kalian bersama dengan tempat latih pasukan. Dan juga ini ya, kalau kalian bisa cepat meningkatkan level aliansi center ini ke level 7, ini akan sangat membantu untuk meningkatkan level bangunan kalian lebih cepat lagi. Nah, itu dia alasan pertama ya, kenapa saya tidak membahas Lohar Trial ini di video sebelumnya di hari pertama. Karena kita harus fokus untuk meningkatkan level bangunan terlebih dahulu di hari pertama. Nah, lalu kedua itu, di hari pertama itu pasukan kita masih kurang dan masih belum cukup ya. Masih belum banyak untuk melakukan hunting barbarian, teman-teman. Pasukan dan komandan kita masih kurang ketika kita ingin melakukan hunting barbarian. Tentunya kita bisa melakukan hunting barbarian, tapi kita bisa menyerang barbarian mungkin yang level 1 sampai dengan level 5 atau bahkan mungkin level 6 ya. Dan itu akan cukup melelahkan ya, karena kita harus sering-sering balik ke City Hall kita untuk memperbaharui pasukan kita. Nah, itu dua alasan kenapa saya tidak membahas event Lohar Trial ini di hari sebelumnya ya, di video pertama. Itu alasan kenapa kita membuat, salah satu alasan Lohar Trial ini, salah satu alasan kenapa kita membuat akun di Kingdom yang usianya sudah masuk ke 3 hari sampai 5 hari. Lalu teman-teman, seperti yang saya bilang kemarin, kita akan melihat sejauh mana power yang bisa saya dapatkan dalam satu hari ya. Di sini kita lihat lagi di Komandan Markswoman ini, saya mendapatkannya di jam 9.23 dan sekarang jam 8.24 ya. Kurang 1 jam lagi akun ini akan berusia 1 hari. Dan di sini saya mendapatkan power hanya 105.000 ya. Di sini 105.000. Sebenarnya saya bisa mendapatkan power lebih banyak lagi dalam 1 hari, tapi kemarin saya ada sedikit kesibukan, jadi saya tidak bisa terlalu banyak
online ya, tidak terlalu banyak aktif. Ya, dan saya hanya bisa mendapatkan 105.000 ini, kita anggap 105.000 lah ya, walaupun masih kurang 1 jam lagi. Dan di sini saya akan membahas bagaimana saya mendapatkan power ini. Yang pertama itu kita perlu melakukan up bangunan seperti yang kalian tahu di sini. Kita harus melakukan up bangunan ya, tentunya sampai maksimal level 7. Yang kedua itu kita harus meriset teknologi ini. Kita harus meriset teknologi, dan di sini kalian bisa lihat ini teknologi militer dan di sini teknologi ekonomi. Nah, teknologi ekonomi ini saya dapatkan dari Tribal Village. Ya, semuanya ini murni dari Tribal Village. Ya, kenapa saya sampaikan di video sebelumnya, kalian harus memaksimalkan ekonomi kalian level 7, akademi kalian level 7 dulu, baru kalian mengambil yang namanya Tribal Village ya. Dan ini dia maksimal ya untuk akademi level 7. Dan untuk meningkatkan akademi ini ya, untuk meningkatkan teknologi ini ke level 4, kita memerlukan akademi level 8, dan itu akan kita lakukan di kingdom tujuan kita nantinya. Itu yang kedua, kita mendapatkan mendapatkan power dari meningkatkan bangunan ya, meningkatkan bangunan dan meriset teknologi. Lalu yang ketiga itu kita mendapatkan power dari level komandan ya. Kita mendapatkan power dari komandan, dari levelnya dan juga skillnya. Dan caranya supaya kalian mendapatkan power lebih banyak, saya kasih lihat di sini ya. Saya akan meningkatkan skill dari komandan elite ini. Ini adalah komandan farming ya. Sarka ini komandan farming, dan saya akan meningkatkan skillnya secara acak saja, saya tidak peduli ya. Dan yang perlu kalian perhatikan di sini, saya memiliki komandan di sini rata level 10 ya. Dan sisanya level 13 yang dua ini, karena ini saya gunakan untuk menyerang barbarian ya, benar. Dan sisanya masih di level 10 semua. Nah, kenapa harus level 10 semua ya, dan apa alasannya ya? Ini sengaja saya level 10 kan untuk mendapatkan power lebih banyak lagi. Kalian bisa menggunakan buku XP seperti ini untuk semua komandan kalian, dia itu komandan legend, komandan advance sekalipun ya, tapi cukup sampai di level 10, jangan sampai melebihi itu. Walaupun ya, jika kalian ingin membuatnya sampai level 20, saya tidak mempermasalahkan kalian, karena sewaktu-waktu juga saya melakukan hal seperti itu. Saya membuat semua komandan saya di level 20 supaya mendapatkan power yang cukup nanti untuk masuk di aliansi top 1 di kingdom tujuan ya. Saya melakukan ini, meratakan level komandan saya antara di level 10 atau sampai di level 20. Tapi kali ini saya akan meratakannya di level 10 supaya nanti komandan utama saya tidak terlalu terpengkalai ya, tidak terlalu ketinggalan level dari komandan-komandan orang lain. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah yang kedua. Kalian harus meratakan level komandan kalian level 10 seperti ini. Ini yang ketiga ya, yang ketiga. Lalu yang keempat, kita bisa mendapatkan power dari yang namanya melatih pasukan ya. Ini adalah dua sumber power terbesar kita, yaitu melatih pasukan dan juga power komandan. Kita lihat di sini teman-teman ya, total power yang kita punya.
Nah, di sini kita memiliki power pasukan 17.000 ya. Saya memiliki power pasukan 17.000 dan memiliki power komandan 77.000 di sini. Nah, ini adalah dua sumber power terbesar di saat kita membuat sebuah akun jumper. Itu dia teman-teman ya. 4 sumber power dan 4 cara menaikkan power kita ketika kita membuat akun jumper. Selanjutnya teman-teman yang ingin saya bahas di sini, yang perlu kalian lakukan ya, kalian juga perlu mencari yang namanya redeem code ya, redeem kode untuk menambah ini ya. Kalian bisa lihat di sini hasil atau hadiah dari redeem kode ini. Kita bisa mendapatkan golden key, games, speed up dan juga buku XP. Di sini juga sama ya. Dan saya mendapatkan redeem kode ini dari komunitas ya, dari Discord. Dan redeem kode ini kalian bisa cari di komunitas-komunitas atau mungkin di grup-grup WhatsApp, atau kalian juga bisa mencari redeem kode ini di Google ya. Dan saya di sini hanya mendapatkan 2 yang masih aktif dan itu tidak masalah ya. Yang penting ada yang bisa kita gunakan untuk menambah sedikit speed up dan juga item-item yang kita punya. Nah, dan nanti redeem kode yang sudah kita pakai di kingdom awal ini bisa kita gunakan lagi di kingdom tujuan kita kalau redeem kodenya masih aktif teman-teman. Nah, itu yang perlu kalian lakukan untuk menambah sedikit sumber daya dan item-item yang kalian punya. Selanjutnya teman-teman, di sini yang perlu saya bahas lagi di kurir ini ya. Nah, di kurir ini kalian bisa lihat. Di sini kalian harus memaksimalkan kurir ini karena kita membuat yang namanya akun jumper ya. Jadi kita akan memaksimalkan kurir ini untuk mendapatkan terutama yang namanya speed up ya. Kita akan memaksimalkan kurir ini untuk mendapatkan speed up. Kita akan membeli item-item speed up dari kurir ini. Dan saran saya kepada kalian, mungkin kalian lihat di video saya sebelumnya, saya pernah mengupload video kalau level VIP itu menjadi prioritas utama. Dan itu saya akan melakukannya juga, tapi itu setelah saya berada di kingdom tujuan. Di gameplay saya kali ini saya akan melakukannya setelah saya mencapai kingdom tujuan ya. Di kingdom awal ini saya akan menggunakan game saya ini ya untuk membeli speed up yang ada di kurir ini. Tapi dengan catatan teman-teman, kalian tidak boleh membeli speed up yang di bawah level 70% ini ya, diskon 70% ini. Dan tidak boleh membeli speed up healing menggunakan game ya. Kalau menggunakan sumber daya, kalau menggunakan SDA itu tidak masalah, kalian beli berapapun diskonnya, bahkan tidak memakai diskon sekalipun kalian harus beli ya kalau yang menggunakan sumber daya. Dan yang menggunakan games ini kalian minimal membeli yang diskon 60% dan 60% ke atas ya. Kalau bisa kalian pilih yang 70% ke atas, itu akan lebih menghemat games kalian. Tapi di sini saya membeli yang 60% ke atas teman-teman. Nah, itu dia ya. Yang perlu kalian persiapkan itu kalian harus membeli membeli speed up atau item-item yang ada di courier station ini yang sekiranya nanti akan kalian butuhkan ya. Di sini untuk SDA walaupun dia sampai diskon 80%, 70%, kalau dia menggunakan games kalian abaikan saja ya karena SDA ini lebih mudah dicari dibandingkan dengan speed up ini teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman ya, saya
ingin membahas ini ya. Saya ingin membahas mengenai yang di sini ya, quest harian. Dan ini akan menjadi pembahasan terakhir di video ini. Quest harian yang di sini ya, quest sampingan ini, quest yang di sini, kalian jangan sekali-sekali mengambil SDA yang ada di sini. Kalian jangan mengambil ini ya. Tetapi untuk item-item yang tanpa SDA, contohnya seperti speed up dan buku XP. Nah, di sini ada speed up ya, tidak ada SDA bersamanya. Kan di atas ini ada SDA dan juga speed up melatih ya. Di sini kalian cukup mengambil yang tanpa ada SDA-nya, itu tidak masalah ya, karena dia akan masuk ke dalam ke dalam tas ya, ke dalam bag kalian. Tapi untuk yang ada SDA-nya jangan sekali-kali kalian ambil, karena ini akan kita ambil di kingdom tujuan kita nantinya. Nah, di sini saya akan lihat lagi yang tanpa SDA akan saya ambil semua. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang quest harian ini teman-teman, kalian harus menyelesaikan quest harian ini ya. Kenapa harus? Karena di sini di poin 100 ini kalian bisa mendapatkan 100 gems dan 1 golden key dan 1 patung epic dan kotak magical chest ya. Ini adalah hadiah yang cukup bagus, dan hadiah di sini ini akan sesuai dengan level PIV kita, akan berbeda-beda nantinya. Jika level PIV kita semakin tinggi, hadiahnya juga akan semakin bagus teman-teman. Untuk untuk quest harian ini ya, untuk misi harian ini kalian harus selesaikan sampai di sini ya. Kalau di sini mau habis mau tidak itu tidak jadi masalah ya, karena hadiahnya juga tidak cukup bagus di sini di misinya. Yang perlu kalian selesaikan itu sampai poinnya ini ya, poin 100 ini. Saya sedikit lupa teman-teman di sini. Saya lupa di speed up ini ya, speed up. Saya lupa membahas speed up latihan ya. Ini saya lupa membahas bagaimana mendapatkan power dari melatih pasukan ini ya. Kalau kalian melatih pasukan misalnya menunggu hanya seperti ini, itu kan akan menjadi cukup lama ya, dan kalian akan sangat lama mendapatkan power dan juga mendapatkan pasukan. Nah, di sini saya akan menyarankan kalian untuk melakukan speed up ya, melakukan speed up di pasukan yang sekiranya kalian akan gunakan untuk bertempur ya. Tapi kalian hanya menggunakan speed up yang namanya speed up training. Tidak boleh menggunakan speed up universal sekalipun ya. Bahkan sedikit pun ya, kalian tidak boleh menggunakan universal speed up untuk melatih pasukan. Cukup kalian menggunakan yang namanya speed up training ya. Contohnya seperti ini. Ini ada speed up training saya. Kalian pakai, mungkin kalian bertanya ya, mungkin ada yang bertanya apakah itu tidak akan masalah nantinya gitu. Apakah itu tidak akan masalah nantinya? Nah, ini tidak akan jadi masalah teman-temannya. Kalian bisa lihat di sini, saya akan coba ya. Oh maaf ya, saya belum punya T2. Tapi saya akan jelaskan sedikit. Ini tidak akan jadi masalah saat kalian melakukan speed up di T1 seperti ini. Dan misalnya kalian akan melakukan speed up di T2, T3, itu akan sama saja ya. Di sini waktu latihannya ini misalnya 1 jam 2 menit. Dan untuk T2 dia akan memiliki waktu latihan 2 jam 4 menit. Jadi kalau kalian ingin melakukan speed up di T1 ataupun T2 itu sama saja. Kalau kalian melakukan speed up di T1 dan saat punya T2 kalian ingin meningkatkan T1 kalian menjadi T2, dia akan memiliki waktu latihan seperti ini lagi.
bukan 2 jam 4 menit, tapi dia akan memiliki waktu latihan itu 1 jam 2 menit. Karena kalau kalian meningkatkan pasukan ya, bukan melatih pasukan dari awal, tapi kalau kalian upgrade pasukan T1 ke pasukan T2 ya, itu akan memakan setengah dari waktu total latihan T2 pada umumnya. Seperti itu teman-temannya. Jadi untuk kalian yang ingin memperbanyak pasukan, tidak masalah kalian menggunakan speed up training di T1 ini. Dan saran saya, kalau kalian tidak membuat akun farming atau kalian cukup malas untuk membuat akun farming ya, kalian perbanyak yang namanya Siege Workshop. Saya menyarankan kalian untuk melakukan speed up training di Siege Workshop ini, supaya nanti ada yang kalian gunakan untuk farming sumber daya teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan untuk event low heart trialnya nanti akan saya bahas di video yang lain ya. Saya rasa cukup untuk video di hari ini, di hari kedua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.